Saya juga tertarik Pak nih di Majalengka tuh apakah hanya di Lemasugi saja atau ada lagi di beberapa daerah nih? Ya. Kalau Majalengka itu ada 7 titik. Ini menarik ya Pak. Ya, di mana saja tuh? Menurut kajian-kajian saya itu berdasarkan daripada literasi kemudian secara ilmiahnya, kemudian di Indrasila, di Pajajar, kemudian yang terakhir itu yang baru-baru bersama Mang Deden di launching itu Batu Kursi itu. Ya Batu Kursi ya. Nah jadi menurut Bapak Yosef Iskandar almarhum itu kan buku-bukunya dia menguasai banget itu tentang keluarga dari Ciamis itu yang dari Kawal itu. Bisa buku-bukunya bisa dilihat itu banyak. Nah menurut beliau dia ada satu lagi katanya titik dari perjalanan Prabu Sri Baduga itu ya. atau Sri Baduga itu ternyata diketemukan tidak sengaja oleh aktivis wisata yang ada di Sindangwangi, khususnya desa Payung ya Pak. Payung. Bantar Agung mungkin. Bantar Payung. Agung. Itu baru di launching tahun kemarin sama beliau. Oh yang situs kursi itu ya? Iya Batu Kursi. Batu Kursi itu ya. Ternyata ketika kita menyelidiki itu ada erat kaitan kalau kita berdasarkan topomini ya. Seperti ada Sungai Cidewata itu, yang sungainya itu terpendek. Sungai Cidewata itu ya? Cidewata. Kemudian Cidewata itu sungai ya berarti ya? Sungai itu. Bantar Agung ya? Perkemahan Cidewata itu. Di Bantar Agung itu ya? Bantar Agung. Oh. Itu nama lain daripada mungkin dulunya ngambil Jadewata. Jadewata. Gitu. Atau bahkan mungkin yang namanya desa Bantar Agung itu dari nama Batara Agung bisa saja mungkin. Mungkin saja karena di sana dulunya kan yang Kabuyutan ya, salah satu Kabuyutan. Betul. Kalau Kabuyutan kan tempat orang-orang yang suci yang mendekatkan diri. Biasanya di sana ada resi kan. Salah satu resinya itu Kijang Pananjung. Yang mungkin kalau akan itu ke Bogor, di sana ada Batu Nisan 3 ya. Ada Cipura Kali, Kijang Pananjung, terus satu lagi Gelap White Nyawa. Itu mereka itu kalau kita mau jujur mungkin gitu itu berasal dari daerah kita Majalengka. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau Kabupaten Majalengka bisa dinobatkan sebagai cikal bakal Pajajaran dan jadi ibu kota Jawa Barat mungkin ya. Sangat wajar sekali ya Pak. Nah itu juga nanti bersinggungan ketika kita penelitian ke Babakan Anyar juga dan sebagainya, itu nanti bersinggungan. Babakan Anyar mana? Ini yang di sini Kadipaten. Itu bukunya udah beres. Kita apa Babakan Anyar? Babakan Anyar itu kan bersinggungan dengan Dewata. Dulu itu mereka itu adalah pelabuhan internasionalnya orang Sunda. Pelabuhan sungai ya. Pajajaran. Dulunya ya. Dulu kan masih dalam-dalam terus ya. Itu Sampai sungainya kan ke Cirebon kan? Ya, jadi itu enggak Indramayu. Oh, Indramayu. Jadi di sana itu kebetulan ada pertemuan dua sungai, Cilutung dan Cimahi. Keduanya wilayah Jawa Barat. Kalau waktu itu adalah wilayah Kerajaan Sunda. Masih bantal airnya ya. Iya. Nah ini Pak, boleh nggak saya sedikit bertanya terkait dengan apakah ada kaitannya dengan sejarah Jati 7, Kertajati, di mana konon kabarnya di situ ditemukan sebuah kitab kuno yang menceritakan tentang akan datang satu masa bahwa besi-besi akan berterbangan dan sekarang memang sudah ada Bandara Internasional Kertajati. Ada nggak itu kaitannya dengan? Kalau dengan itu tidak ya. Kalau itu kan datangnya di abad sini. Kalaupun kitab itu saya belum menemukan. Yang saya tahu, saya sudah menyusun Babad Bantarjati. Oh, Babad Bantarjati begitu ya? Itu saya tanya kepada Pak Odong, itu ahli sejarah di sana, bahwa di Bantarjati itu tak ada yang sanggup menulisnya. Karena memang tidak ada. Gitu. Sebenarnya ya kita itu kan kalau Babad Bantarjati lebih dekat pada kisah Ki Bagus Rangin. Oh iya. Bukunya udah bisa terbitkan itu, Jejak Langkah Ki Bagus Rangin. Oh ada lagi ya. Oke, kita wali lagi ke Jejak Langkah Prabu Jadewata. Jejak Langkah Sri Baduga di Tatar Majalengka. Ya itu. Terima kasih. Ya terima kasih.
Ini ada kaitannya nggak Pak dengan lahirnya kerajaan-kerajaan di Kabupaten Majalengka seperti kerajaan Galuh Cakra ini, Raja Galuh atau Cindangkasih Majalengka, Talaga Manggung, Arya Kiban dan lain-lain? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara kerajaan, yang resmi itu, kalau menurut saya itu hanya kerajaan Talaga di Majalengka itu. Adapun kalau Raja Galuh awalnya itu kan distrik dari kerajaan sudah Kawali. Kemudian ketika Pajajaran berdiri, itu kan sudah Kawali diakuisisi, jadi statusnya dari bawahan Pajajaran. Kemudian ada lagi Raja Galuh dioptimalkan menjadi sebuah bentuk kerajaan gitu di bawah kerajaan Pajajaran. Talaga juga semua masuk dalam Pajajaran. Jadi kalau saya mengatakan ada kerajaan Cindangkasih, kerajaan Majalengka itu sampai saat ini kita konstruksi yang diceritakan itu lemah itu tidak ada bukti-bukti historis yang mendukung ke arah sana. Oh iya. Tadi Pak terkait dengan perjalanan Prabu Siliwangi juga. Selain ditemukan artefak dan situs, ada nggak sebuah kitab yang bisa membuktikan perjalanan beliau di Majalengka? Kalau kitab ini kita kan muaranya ke cerita Parahyangan ya. Gitu. Jadi pada kalau nggak salah tahun 1622 ada waktu Pangeran Kartakerja mengumpulkan para ahli sejarah di Jawa Barat. Nah, mungkin para ahli sejarah itu membawa naskah-naskah disatukan masuk cerita Parahyangan. Mungkin seperti itu gitu ceritanya. Baik, yang terakhir Pak, harapan Bapak dengan diterbitkannya nanti, di launchingnya lah buku tersebut, apa yang menjadi harapan dan dengan kalau harapan saya sih banyak. Pertama kan kita melestarikan sejarah budaya Karhun orang Sunda ya. Terus kedua untuk Majalengka, bagaimanapun Majalengka itu sangat unik. Ada dua sejarah Sunda dan sejarah Jawa. Di antara itu ya di Majalengka. Terus ada bahasa Sunda, antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Budaya juga ada dua, budaya Sunda dan budaya Jawa. Nah, dari sekian itu munculnya Raja Prabu Siliwangi itu menandakan bahwa suatu ketika Majalengka akan dijaya dengan kisah-kisahnya yang masa lalu dan akan terbukti nanti di masa depan. Mungkin akan belum bisa membayangkan ketika dulu tidak pernah terpikir ada bandara. betul Gitu. Terus mungkin tidak pernah terpikir akan ada dua jalan tol. Terus sekarang ada program Patimban ya, Rebana. Pelabuhan Rebana itu yang sangat Rebana. ini kan dipopulerkan oleh Pak. Dampaknya itu luar biasa. Betul. Gitu. Nah, kalau lihat sejarah, ya kalau Pak RK menyatakan kemungkinan besar ibu kota itu ada di Kertajati. Ya berarti kembali pada masa lalu. Gitu. Kembali ketika kita berjaya. Ya mudah-mudahan harapan penulis dan harapan penerbit bahwa ibu kota Jawa Barat akan kembali ke Majalengka, karena Majalengka dan cikal bakal bisa dikatakan ya Majalengka nggak daun muara, artinya ya cikal bakal kerajaan Pajajaran dan Jawa Barat. Jadi ya Bandung dari Petanggung, ya Sumedang Arang-Arangan, Majalengka nggak daun muara. Itu kan camdan ya. Tapi faktanya iya. Coba ya nih. Sumedang Arang-Arangan. Sumedang di batas barat itu ada Bandung Barat kan? iya betul. Sekarang yang namanya Jatinangor. Jatinangor, Pamulihan, Tanjung Sari kemungkinan akan kalau itu jadi sebuah kabupaten baru gitu. Ya bisa dari Sumedang karena lebih akselerasinya lebih dekat ke mereka. Kemudian yang di timur ada Tomo, ada Ujung Jaya, kemudian ada Dharmawangi. Ya pasti ke sini karena akselerasi ekonomi juga banyak di sini di Majalengka. Kan gitu ceritanya. Sumedang jadi apa? Maka saya waktu pernah bikin buku Sumedang itu, Sumedang jangan ngarang-rangan, gimana caranya gitu ya. Subhanallah ya, artinya gini, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghargai sejarah dan budayanya ya, maka dia akan maju atau menjadi sebuah daerah yang kuat ya Pak. Ya saya berharap dengan masyarakat yang mulai mencintai budaya, tradisi dan sejarah akan membentuk
karakter masyarakat Majalengka yang kuat. Artinya kuat menghadapi segala tantangan zaman. Terima kasih Kang Bagus. Ki Bagus Kamandaka dan Kang Dadan Topik. Makasih. Mungkin kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Kita tunggu lagi kisah-kisah atau ulasan sejarahnya Pak, sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.